Tidak semua malam memiliki makna yang sama. Ada malam-malam yang terasa sunyi, biasa saja, lalu berlalu tanpa jejak. Namun, ada malam-malam tertentu yang membawa beban tak kasat mata. Sebuah desakan dari langit, sebuah bisikan halus yang menekan jiwa, membuatmu terdiam lebih lama dari biasanya, membuat hatimu bergetar tanpa alasan yang jelas. Malam seperti itu bukan kebetulan. Malam seperti ini adalah undangan, sebuah panggilan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah ditandai, mereka yang telah dipilih. Dan jika engkau membaca ini sekarang, percayalah, ini bukan sembarangan malam. Pernahkah engkau merasa bahwa hidupmu seakan menjadi sasaran serangan yang tak adil? Bahwa tekanan yang kau alami begitu berat, begitu menguras jiwa? Itu bukan imajinasi. Itu bukan paranoia. Itu adalah realitas para terpilih. Mereka yang memiliki terang di tengah dunia yang gelap akan selalu menarik perhatian dari lawan yang tak terlihat. Engkau tidak salah merasa berbeda. Engkau sedang merasakan gerakan dari dunia yang tak terlihat. Dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun begitu nyata bagi roh yang peka. Hari ini, langit tidak datang hanya untuk menghiburmu. Langit datang dengan mandat. Ada senjata yang sudah ditempatkan di tanganmu sejak lama, tapi mungkin engkau belum tahu cara menggunakannya. Ini bukan tentang agama. Ini tentang tujuan. Ini tentang peperangan spiritual yang nyata, yang berlangsung bahkan ketika tubuhmu beristirahat. Dan malam ini engkau sedang diaktifkan. Engkau telah melewati banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Rasa sakit yang tidak dimengerti orang lain. Penolakan yang tidak engkau pahami. Tapi apa jadinya jika semua itu bukan bentuk penghancuran, melainkan pelatihan? Apa jadinya jika semua rasa sakit itu adalah alat tempa yang sedang membentukmu menjadi seorang pejuang dalam kerajaan yang tak terlihat? Malam ini, Tuhan berkata, gunakan senjata itu. Senjata yang tidak terbuat dari baja, tapi dari roh. Senjata yang tidak hanya menghibur, tapi memerintah. Senjata yang bukan untuk bertahan saja, tapi untuk menyerang. Senjata yang ada di mulutmu. Firman yang hidup dan penuh kuasa. Dan jika hatimu sedang bergetar saat membaca ini, jika jiwamu merasakan bahwa ini bukan kata-kata biasa, maka jangan abaikan. Ini adalah panggilan dari surga yang ditujukan khusus untukmu. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih dalam, lakukan sesuatu yang sederhana, tapi syarat makna. Klik tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa engkau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bukan karena algoritma, tapi karena tindakan kecil dengan iman, mampu membuka pintu yang besar di alam roh. Malam ini bukan sembarangan. Ini adalah malam pelantikan. Malam ketika langit menegaskan siapa dirimu. Dan malam ketika senjata di tanganmu akhirnya akan digunakan. Bersiaplah, karena suara langit sedang memanggilmu. Bagian 1. Mengapa engkau diserang lebih keras? Tidak semua manusia diperlakukan sama oleh semesta. Ada jiwa-jiwa tertentu yang seakan menjadi pusat dari badai, seolah setiap arah angin membawa satu jenis ujian yang baru. Ketika orang lain bisa melangkah ringan dalam kehidupannya, engkau justru merasa seperti berjalan di tengah ranjau. Setiap langkah terasa berat, penuh waspada, dan tak jarang diselimuti luka. Tapi dengarkan ini, engkau bukan dikutuk. Engkau dipilih. Ketika engkau merasakan tekanan yang tidak dirasakan orang lain, itu bukan karena Tuhan sedang menghukummu. Itu karena ada sesuatu yang berharga di dalam dirimu yang belum banyak orang miliki. Sebuah panggilan yang mengganggu dunia kegelapan. Dan semakin besar panggilan itu, semakin besar pula perlawanan yang datang menghampiri. Inilah misteri yang sering dilupakan. Musuh tidak pernah membuang energi untuk menyerang sesuatu yang tidak berbahaya. Tidak ada yang melempar batu ke pohon yang tidak berbuah. Tidak ada yang mengganggu api kecil yang nyaris padam. Tapi ketika terangmu mulai bersinar, bahkan ketika engkau belum sepenuhnya sadar akan cahaya itu, dunia roh sudah tahu. Dan kegelapan mulai bereaksi. Engkau merasa dikhianati? Merasa dijauhi tanpa alasan? Merasa dihancurkan di saat engkau justru mencoba setia dan tulus?
Itu bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau sedang membawa sesuatu yang belum mampu dimengerti oleh lingkunganmu. Sama seperti Yusuf, yang mimpi-mimpinya membuat saudara-saudaranya marah, bukan karena ia salah, tapi karena ia membawa sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Engkau ditolak bukan karena engkau tidak layak, tapi karena engkau membawa visi yang belum terlihat. Dan itulah tanda seorang terpilih. Engkau tidak sedang dihancurkan, engkau sedang ditempa. Karena seorang prajurit tidak dilatih di istana, tapi di medan pertempuran. Dan Tuhan tidak sedang membuat hidupmu kacau. Ia sedang menjadikannya kuat. Bukan kuat karena tidak pernah luka, tapi kuat karena tetap berdiri meski berdarah. Pernahkah engkau bertanya, mengapa aku? Mengapa bukan orang lain yang lebih siap, lebih layak, lebih kuat? Jawabannya adalah ini. Ini. Karena Tuhan melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan engkau sendiri belum menyadarinya. Dan setiap luka, setiap air mata, setiap penolakan, semuanya adalah bagian dari pengolahan. Tanpa proses, tidak ada kekuatan sejati. Tanpa tekanan, tidak ada kedalaman iman. Dan tanpa peperangan, tidak ada pemenang. Ketika engkau melihat hidupmu terasa tidak adil, ingatlah bahwa keadilan Tuhan tidak selalu terlihat di permukaan. Tapi ia tidak pernah salah memilih. Engkau bukan sembarangan. Engkau adalah bagian dari generasi yang dibentuk dalam keheningan, diangkat dalam kesunyian, dan disiapkan dalam gelap, sebelum diperlihatkan kepada dunia dalam terang. Dan malam ini, saat dunia terlelap, panggilanmu justru dibangkitkan. Malam ini, suara dari langit membisikkan sesuatu yang agung. Engkau diserang karena engkau berbahaya bagi kegelapan. Jadi jangan menyerah. Jangan salah paham terhadap penderitaanmu. Karena justru itulah tanda bahwa engkau sedang menuju sesuatu yang besar. Ini bukan tentang penderitaan. Ini tentang penobatan. Ini bukan tentang kekalahan. Ini tentang pengangkatan. Dan Tuhan belum selesai. Ia baru saja mulai. Bagian 2, musuhmu. Bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih dalam. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Lihat sekelilingmu. Mungkin engkau merasa bahwa yang menyakitimu adalah orang-orang terdekat, bahwa yang menghancurkan hatimu adalah mereka yang pernah engkau percaya. Tapi malam ini, izinkan kebenaran yang lebih dalam menjamah jiwamu. Musuhmu bukan mereka. Musuhmu tidak memiliki wajah. Musuhmu bersembunyi di balik situasi dan kata-kata. Dalam kitab suci, tertulis jelas dalam Efesus pasal 6 ayat 12, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa-kuasa roh di alam yang tak terlihat. Ini berarti musuh sejati bukanlah manusia. Bukan saudara yang mengkhianati, bukan teman yang meninggalkan, bukan atasan yang menindas, atau pasangan yang menyakitimu. Musuhmu adalah kekuatan tak kasat mata yang menggunakan mereka sebagai saluran untuk melemahkanmu. Luka yang engkau rasa bukan sekadar hasil konflik. Ia adalah strategi. Serangan yang engkau alami bukan karena engkau lemah, tapi karena engkau memegang kunci yang ditakuti oleh kerajaan kegelapan. Dan satu-satunya cara agar engkau tidak sampai pada tujuanmu adalah dengan membuatmu percaya bahwa manusia adalah musuhmu. Itulah jebakan tertua dari lawan yang tak terlihat. Membuatmu berperang dengan sesama, sementara ia bebas menyerang akar permasalahan. Bayangkan ini, seorang prajurit yang kehilangan arah, yang menembakkan pelurunya ke arah tembok, bukannya ke musuh yang sebenarnya. Ia keluar akan kelelahan, frustasi, dan akhirnya menyerah. Itulah yang terjadi ketika engkau tidak memiliki senjata paling penting dalam perang spiritual, pembedaan roh. Tanpa itu, engkau akan mudah marah, mudah kecewa, mudah menyerah. Engkau akan merasa bahwa semua orang melawanmu, padahal sebenarnya ada kekuatan gelap yang sedang beroperasi di balik layar. Yesus, dalam kisah perjalanan spiritualnya, memberi kita contoh luar biasa. Ketika salah satu muridnya mencoba menggagalkan langkahnya menuju tujuan ilahi, ia tidak berkata, "Engkau jahat, pergi dari hadapanku." Ia berkata, "Enyahlah engkau iblis." Ia tidak menyerang orangnya. Ia menyerang roh di balik ucapan itu. Ini adalah hikmat surgawi.
Ini adalah cara pandang dari langit. Ini adalah sikap seorang yang telah dewasa di dalam roh. Seringkali, mereka yang menyakitimu sebenarnya tidak tahu bahwa mereka sedang dipakai. Mereka adalah alat, bukan akar. Mereka adalah jendela, bukan sumber. Dan jika engkau terus-menerus menyalahkan manusia, engkau akan kehilangan arah, tenggelam dalam luka, dan tak sadar sedang menjauh dari panggilanmu sendiri. Maka malam ini, Tuhan sedang membuka matamu. Ia sedang membangunkan hatimu. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk berdoa. Bukan untuk membalas, tapi untuk menang dalam dimensi yang lebih tinggi. Karena setiap kali engkau berhenti untuk bertanya, Tuhan nih, apa yang ada di balik ini? Engkau sedang memindahkan pertempuran dari dunia nyata ke dunia roh. Dan di sanalah kemenanganmu sesungguhnya menanti. Engkau bukan lagi pejuang yang membabi buta. Engkau adalah prajurit yang melihat lebih dalam, yang mengenali suara musuh di balik kata-kata manis, yang memahami bahwa bukan semua luka bersumber dari orang yang menyakitimu, tetapi dari roh yang ingin menjatuhkanmu. Hari ini, langit berkata kepadamu, gunakan penglihatan dari surga. Lihatlah lebih dalam. Jangan habiskan energimu untuk membenci. Gunakan waktumu untuk berdoa, untuk berdiri, untuk menang. Karena ketika engkau berhenti bertarung melawan wajah, dan mulai bertarung dalam roh, engkau tidak hanya menyelamatkan dirimu, engkau sedang menyelamatkan takdirmu. Bagian 3. Senjatamu sudah ada di tanganmu. Seringkali kita menunggu langit membuka gudangnya dan meletakkan sesuatu yang ajaib di pangkuan kita. Kita berharap ada suara dari langit yang mengguntur, ada tanda besar di langit, atau mukjizat tiba-tiba yang menegaskan bahwa kita telah diberi kuasa. Namun malam ini, biarkan rohmu mendengar ini dengan jelas. Senjatamu tidak datang nanti. Senjatamu sudah ada di tanganmu. Engkau tidak dibiarkan berjalan dalam gelap tanpa perlindungan. Tuhan, dalam hikmat-Nya yang besar, tidak pernah mengutus siapapun tanpa membekali mereka terlebih dahulu. Tapi banyak dari orang-orang yang dipilih masih tidak menyadarinya. Mereka menanti pertolongan, padahal telah diberi kekuatan. Mereka menunggu penghiburan, padahal telah diberikan otoritas. Senjata itu bukan pedang dari logam, bukan panah, bukan tombak, bukan perisai buatan manusia. Senjata itu adalah firman yang hidup. Perkataan dari langit yang bukan hanya ditulis, tetapi dihembuskan langsung oleh roh kehidupan. Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata dengan indahnya, bahwa firman Tuhan itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menembus, memisahkan jiwa dan roh, menyingkapkan niat terdalam hati manusia. Itu artinya, senjatamu adalah kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan hanya untuk dibaca saat tenang, bukan hanya untuk dikutip saat sedih, tapi untuk dinyatakan saat peperangan, untuk diucapkan saat tekanan terasa berat, untuk dideklarasikan ketika langit tampak diam. Lihatlah bagaimana Yesus memberikan contoh kepada kita. Di padang gurun, saat dicobai oleh kekuatan kegelapan, ia tidak berteriak. Ia tidak menyalahkan. Ia tidak berdebat. Ia hanya berkata 3 kata sederhana. Ada tertulis. Dan dengan itu, setiap serangan mental, keraguan, dan rayuan runtuh. Karena firman yang diucapkan dengan iman tidak hanya menggema di bumi, ia mengguncang dunia roh. Dan engkau, ya engkau, juga memiliki kuasa yang sama. Firman itu tidak hanya tertulis di lembaran. Ia tinggal dalam rohmu. Ia menanti untuk keluar dari mulutmu. Jangan lagi berpikir bahwa engkau tidak punya apa-apa. Jangan lagi merasa bahwa engkau harus menunggu seseorang menolongmu. Senjata itu sudah ada. Tapi seperti pedang yang tak dihunus, ia tak akan berdampak jika tidak digunakan. Jangan biarkan musuh mengikat mulutmu dengan rasa takut, rasa tidak layak, atau keraguan. Karena mulut yang dipenuhi oleh firman, ketika dibuka dalam iman, menjadi suara yang memerintah langit dan membungkam neraka. Malam ini, langit mengingatkanmu. Bukalah mulutmu, dan aku akan mengisinya. Ucapkan kebenaran, bahkan saat situasi berkata sebaliknya. Deklarasikan kemenangan,
bahkan saat keadaan terlihat seperti kekalahan. Proklamasikan janji Tuhan, bahkan saat kenyataan menjeritkan keraguan. Setiap kata firman yang keluar dari mulut orang yang percaya bukan hanya suara. Ia adalah peluru spiritual. Ia adalah panah dalam peperangan. Ia adalah terang yang menembus kegelapan. Inilah saatnya engkau mengerti. Engkau tidak berjalan tanpa perlindungan. Engkau tidak menghadapi serangan tanpa senjata. Firman di tanganmu adalah senjata surgawi. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang Tuhan tetapkan. Jangan simpan senjata itu dalam diam. Gunakan. Jangan hanya baca. Ucapkan. Jangan tunggu sempurna. Bertindaklah sekarang. Karena malam ini, Tuhan tidak sedang memberimu senjata baru. Ia sedang membuka matamu bahwa senjata itu sudah ada di tanganmu. Dan langit sedang menanti kapan engkau akan mulai menggunakannya dengan iman. Bagian 4. Cara menggunakan senjata. Ini dengan kuasa. Kini engkau tahu bahwa senjata itu bukan benda asing yang jauh dari jangkauan. Senjata itu telah diberikan. Senjata itu adalah firman yang hidup. Namun satu hal yang harus engkau pahami lebih dalam adalah, senjata itu tidak akan berfungsi hanya karena engkau memilikinya. Senjata itu harus digunakan. Dan bukan sembarang digunakan, melainkan digunakan dengan kuasa. Bayangkan seorang pejuang yang membawa pedang tajam ke medan perang, tetapi tidak pernah menghunusnya. Pedang itu tidak berguna jika hanya disarungkan. Sama halnya dengan firman. Firman bukan hanya untuk dibaca saat pagi, bukan hanya untuk dihafal sebagai bagian dari rutinitas spiritual. Firman adalah pedang roh yang akan melukai musuh hanya ketika diucapkan dengan iman dan keyakinan. Banyak orang menyimpan ayat-ayat dalam pikiran, tapi tidak pernah membawanya ke medan spiritual. Mereka tahu janji-janji Tuhan, tapi tidak pernah mendeklarasikannya dengan keyakinan penuh. Mereka menunggu firman bekerja sendiri, padahal firman menunggu mereka untuk diberdayakan lewat mulut yang penuh iman. Perhatikan baik-baik. Saat engkau berkata, 1.000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 91 ayat 7, engkau sedang menembakkan peluru rohani ke arah musuh tak terlihat. Bukan hanya untuk membela diri, tapi untuk memperluas wilayahmu, untuk melindungi hatimu, dan untuk mengusir segala bentuk serangan yang mencoba menyelinap dalam bentuk rasa takut dan kekhawatiran. Ketika engkau mengucapkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, engkau sedang mengusir roh ketakutan akan kekurangan. Engkau sedang mengingatkan jiwamu sendiri bahwa engkau memiliki penyedia yang setia. Firman bukan sekadar penghiburan. Ia adalah penguatan. Ia adalah perlindungan. Ia adalah perintah yang mengguncang dunia roh. Dan ketika engkau berkata, tidak ada senjata yang ditempa melawan aku akan berhasil, seperti tertulis dalam Yesaya pasal 54 ayat 17, engkau sedang membuat batasan spiritual. Engkau sedang menegaskan, serangan boleh datang, tapi tidak akan menghancurkan. Panah boleh dilepaskan, tapi tidak akan menembus. Kegelapan boleh mengintai, tapi tidak akan menang. Ini bukan mantra. Ini bukan sugesti positif. Ini adalah deklarasi ilahi. Setiap kali engkau mengucapkan firman dengan iman, engkau sedang membentuk medan perang rohanimu sendiri. Engkau sedang menanam bendera kerajaan terang di tanah yang hendak direbut oleh kegelapan. Dan percayalah, langit tidak pernah diam terhadap mereka yang menggunakan suara mereka untuk mewakili kebenaran. Malam ini, engkau diingatkan. Jangan hanya membaca firman. Ucapkan dengan keyakinan. Deklarasikan dengan keberanian. Perintahkan dengan iman. Pilih ayat-ayat yang menyentuh luka batinmu, yang berbicara langsung kepada ketakutanmu, yang memberi terang bagi jalur gelap yang sedang engkau lalui. Jangan diam. Suaramu memiliki gema di alam roh. Setiap kalimat yang engkau ucapkan dengan penuh kepercayaan adalah seperti gempa yang menggoyangkan gerbang musuh. Dan ingat, senjata ini bukan hanya untuk saat damai. Ia paling efektif saat perang memuncak.
Maka ketika hari jahat datang, hari ketika hatimu goncang, hari ketika semuanya tampak suram, hari ketika orang-orang pergi dan pintu tertutup, itulah saatnya engkau berdiri dan mengangkat senjatamu. Engkau bukan dibiarkan tanpa perlindungan. Engkau tidak disuruh bertarung dengan tangan kosong. Firman itu telah diberikan padamu, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pelindung. Bukan hanya sebagai pelipur, tapi sebagai pedang. Gunakanlah. Karena malam ini, langit berkata, jangan hanya simpan firman itu. Hunuslah. Gunakanlah. Karena kemenanganmu sudah dimulai dari apa yang keluar dari mulutmu. Bagian 5. Semua rasa sakit adalah persiapan, bukan penghancuran. Ada luka-luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada musim dalam hidup yang terlalu panjang untuk disebut cobaan biasa. Ada malam-malam yang terlalu sunyi dan siang-siang yang terlalu berat untuk dijalani dengan senyuman. Engkau mungkin pernah berpikir, apakah aku sedang dihukum? Apakah ini bentuk penolakan dari langit? Namun malam ini, biarkan hatimu menyerap satu kebenaran surgawi ini. Engkau tidak sedang dihancurkan. Engkau sedang dipersiapkan. Setiap tetes air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap kekecewaan yang menusuk tidak pernah tak berarti. Setiap pintu yang tertutup bukanlah akhir dari cerita, tapi pergantian bab menuju panggilan yang lebih tinggi. Karena dalam kerajaan Tuhan, tidak ada rasa sakit yang mubazir. Semua luka adalah alat. Semua duka adalah bahan mentah yang akan dibentuk menjadi senjata ilahi di tanganmu. Kitab suci dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Perhatikan kata segala sesuatu. Bukan hanya yang indah, bukan hanya keberhasilan, bukan hanya pelukan hangat dan tawa bahagia, tapi segala sesuatu. Termasuk pengkhianatan, termasuk malam-malam tanpa suara, termasuk pengharapan yang kandas dan mimpi yang runtuh. Tuhan tidak menyiapkan pejuang di atas panggung. Ia menempa mereka di padang sunyi. Ia tidak menciptakan pemimpin dalam pesta. Ia membentuk mereka dalam tekanan. Tidak ada kemuliaan tanpa beban. Tidak ada kemenangan sejati tanpa luka yang dalam. Lihatlah kisah Daud. Sebelum ia dikenal sebagai raja, ia adalah seorang gembala muda yang dijauhkan dari keluarga, dilupakan di padang rumput. Tapi justru di sana, di tempat yang sepi dan tak terlihat, ia belajar mengalahkan singa dan beruang. Pertempuran itu tampak kecil, tapi ternyata adalah latihan untuk melawan Goliat. Tanpa pengalaman di padang, tidak akan ada keberanian di medan tempur. Begitu juga engkau. Mungkin engkau pernah kehilangan, pernah disakiti, pernah dilewati. Tapi percayalah, itu semua bukan tanda bahwa engkau gagal. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang mencetak sesuatu yang besar di dalammu. Dunia mungkin tidak melihatnya, tapi surga sedang mencatatnya. Setiap air mata dicatat, setiap langkah dalam sunyi diperhitungkan. Engkau tidak berjalan sendiri. Engkau sedang dibentuk. Dan pembentukan ini tidak menghancurkan siapa dirimu, tetapi menyingkapkan siapa engkau sebenarnya. Engkau lebih kuat dari yang engkau kira. Engkau lebih tangguh dari yang dunia lihat. Engkau lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Luka-lukamu bukan kelemahan. Mereka adalah lencana. Mereka adalah bukti bahwa engkau telah melewati medan yang tidak semua orang bisa jalani. Engkau bukan hanya bertahan, engkau bertumbuh. Dan engkau sedang diangkat bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau bersedia tetap berdiri saat badai datang. Jadi malam ini, buang anggapan bahwa engkau tidak layak. Buang perasaan bahwa engkau terlalu rusak untuk digunakan. Tuhan tidak mencari yang utuh tanpa cacat. Ia mencari yang remuk tapi tetap beriman. Ia tidak menolak tanah liat yang retak. Ia justru memilihnya, karena melalui retakan-retakan itu, cahaya bisa keluar. Kau ditempa, bukan dihukum. Kau dibentuk, bukan dilupakan. Dan suatu hari nanti, semua luka itu akan menjadi cerita. Semua duka itu akan menjadi kesaksian. Dan engkau akan berdiri, bukan sebagai korban kehidupan, tapi sebagai pejuang yang dibentuk oleh api kasih di Tuhan. Malam ini,
Langit berbisik dengan penuh kasih, "Aku tidak menghancurkanmu. Aku sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan engkau, yang pernah menangis dalam diam, akan tersenyum dalam kemenangan." Bagian 6. Saatnya bangkit dan gunakan apa yang sudah diberikan. Sudah terlalu lama engkau menunggu waktu yang tepat. Sudah terlalu lama engkau menunda langkah dengan alasan belum siap, belum layak, belum cukup kuat. Tapi dengarkan ini baik-baik. Langit tidak memilih mereka yang merasa siap. Langit memilih mereka yang bersedia bergerak, bahkan saat masih gemetar. Malam ini, Tuhan tidak datang hanya untuk menghiburmu. Ia datang untuk mengaktifkanmu. Ini bukan musim untuk berdiam. Ini adalah musim untuk bangkit. Engkau bukan lagi seseorang yang sedang mencari jati diri. Engkau adalah seseorang yang telah diberikan otoritas. Lukas pasal 10 ayat 19 berkata, "Lihatlah, aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas seluruh kekuatan musuh, dan tidak ada yang akan mencelakakanmu." Itu bukan kalimat penyemangat. Itu adalah deklarasi surgawi. Itu bukan janji kosong. Itu adalah tanda pengangkatan. Engkau tidak lagi dalam tahap persiapan. Engkau telah masuk dalam tahap aktivasi. Mungkin selama ini engkau merasa tidak punya tempat, merasa asing di tengah keramaian, merasa tidak cocok dengan sistem dunia ini. Itu karena engkau memang bukan bagian dari kebisingan dunia. Engkau adalah bagian dari gerakan langit. Engkau dipanggil bukan untuk bersembunyi dalam kenyamanan, tapi untuk berjalan dengan nyala yang membakar gelap. Suaramu membawa makna. Doamu membawa getaran. Langkahmu membawa perubahan. Engkau membawa beban rohani yang tidak bisa dijelaskan kepada sembarang orang. Tapi jangan khawatir, karena engkau tidak dipanggil untuk dimengerti. Engkau dipanggil untuk menyala. Dan api tidak meminta izin untuk menyala. Api hanya butuh ruang. Dan malam ini, langit sedang memberimu ruang itu. Bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk mendobrak. Bukan lagi untuk menunggu, tapi untuk melangkah. Bukan lagi untuk ragu, tapi untuk mendeklarasikan. Jangan takut kalau engkau belum hafal semua ayat. Jangan minder jika engkau merasa belum sempurna dalam iman. Karena kuasa tidak datang dari sempurna, kuasa datang dari kesediaan. Yang dibutuhkan langit hanyalah hati yang berkata, "Ya, Tuhan, aku mau." Dan dari sanalah segalanya akan bergerak. Firman akan mengalir. Otoritas akan meningkat. Langit akan menopang. Dan bumi akan bereaksi. Malam ini, engkau dipanggil bukan hanya untuk menerima pesan, tapi untuk menjadi pesan itu sendiri. Engkau bukan hanya pendengar kebenaran, tapi pembawa suara kemenangan. Suaramu bukan suara biasa. Itu adalah suara yang ditandai oleh langit. Doamu bukan doa kosong. Itu adalah tembakan rohani yang mengguncang rencana musuh. Jangan lagi menunggu suasana mendukung. Jangan tunggu semua orang mengerti langkahmu. Karena pahlawan iman tidak menunggu tepuk tangan. Mereka berjalan saat langit memanggil. Dan malam ini, langit memanggilmu. Bangkitlah. Ambillah senjatamu. Bukan besi, tapi firman hidup. Bukan pedang biasa, tapi kebenaran yang tajam. Karena mereka yang tahu siapa mereka akan berdiri tanpa ragu. Mereka yang tahu senjata mereka tidak akan takut pada bayang-bayang. Dan engkau, ya engkau, sudah diberikan keduanya. Identitas sebagai yang dipilih dan senjata sebagai yang diutus. Jadi malam ini, jangan hanya diam. Deklarasikan. Serukan. Proklamasikan. Langit sedang menunggu suaramu. Dunia roh sedang menanti langkahmu. Tuhan telah berkata, gunakan senjata itu. Sekarang adalah waktumu. Bagian 7. Suaramu menggerakkan langit. Deklarasimu mengguncang dunia roh. Ada kekuatan dalam suara yang keluar dari hati yang penuh iman. Ada kuasa dalam kalimat yang dibentuk oleh kebenaran dan diucapkan dengan keberanian. Dan engkau, ya engkau, yang selama ini merasa kecil, tidak terdengar, tidak berpengaruh, sesungguhnya engkau memiliki suara yang ditakuti oleh kegelapan. Mungkin selama ini engkau terlalu diam. Bukan karena engkau tidak tahu,
tetapi karena engkau takut salah. Takut tidak cukup rohani. Takut tidak didengar. Tapi hari ini, langit tidak menunggu suara yang sempurna. Langit menunggu suara yang tulus dan berani. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11 tertulis, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Bayangkan itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan membawa misi. Dan ketika engkau, sebagai orang yang dipilih, mengucapkannya kembali dengan iman, engkau mengirimkan anak panah surgawi yang tidak pernah meleset dari sasaran. Engkau tidak perlu mengerti seluruh isi kitab suci untuk mulai menggunakannya. Engkau hanya perlu percaya dan mengucapkan. Karena musuh tidak gentar pada isi pikiranmu. Musuh gentar pada apa yang keluar dari mulutmu. Dunia roh tidak merespons keraguan. Tapi dunia roh bergerak ketika engkau berkata, "Ada tertulis." Dunia roh berguncang ketika engkau berkata, "Aku tahu siapa yang melindungiku." Dunia roh menyerah ketika engkau berkata, "Tidak ada senjata yang ditempa melawan aku yang akan berhasil." Firman itu hidup, tapi firman yang tidak diucapkan adalah firman yang tertidur. Saat engkau mulai mengucapkan firman itu, engkau sedang membangkitkan kuasa yang tersembunyi di dalamnya. Engkau sedang melepaskan cahaya ke tempat tergelap dalam hidupmu. Engkau sedang menyusun ulang atmosfer. Pernahkah engkau merasa ruanganmu berat, hening, tapi tidak damai? Itu bukan hanya perasaan. Itu medan rohani. Dan medan itu bisa berubah saat engkau mengeluarkan suara yang benar. Engkau adalah tiang cahaya di tempat-tempat yang penuh bayangan. Engkau adalah benteng doa di tengah badai ketidakpastian. Engkau adalah suara yang membuat musuh gentar, bukan karena keras, tapi karena berasal dari panggilan surgawi. Jangan tunggu sampai engkau merasa cukup kuat untuk berbicara. Karena kekuatan tidak selalu datang sebelum ucapan. Seringkali, kekuatan justru keluar dari ucapan yang dilandasi iman. Deklarasimu bukan hanya doa biasa. Deklarasimu adalah perintah. Firmanmu bukan hanya kalimat. Firmanmu adalah kunci. Dan suara yang keluar dari mulutmu hari ini bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ini waktunya engkau melepaskan suara. Bukan lagi suara luka. Bukan lagi suara putus asa. Tapi suara yang dipenuhi oleh kebenaran dan pengharapan. Engkau bukan hanya pejalan dalam peperangan rohani. Engkau adalah komandan ilahi yang mengatur langkah lewat firman. Suaramu bukan suara biasa. Ia adalah gema dari takhta ilahi. Jadi malam ini, bukan hanya tentang menyadari bahwa engkau punya senjata. Ini tentang menggunakannya dengan penuh keyakinan. Karena ketika engkau berbicara, bukan hanya bumi yang mendengar. Langit mendukungmu. Dunia roh memperhatikannya. Dan kegelapan mulai mundur. Engkau tidak lagi seorang yang hanya berharap. Engkau adalah seorang yang menyuarakan kemenangan. Jadi ucapkanlah. Deklarasikanlah. Katakan dengan iman, "Aku dipilih. Aku dibentuk. Aku diberi kuasa. Dan malam ini, aku melepaskan firman yang akan mengubah segalanya." Malam ini bukan akhir dari cerita. Malam ini adalah awal dari bab yang baru. Bab ketika engkau tidak lagi berjalan dalam diam, tapi melangkah dengan otoritas. Bab ketika engkau tidak lagi menangis tanpa arah, tapi berdoa dengan tujuan. Bab ketika engkau menyadari, engkau tidak lagi bertahan, tapi mulai menyerang. Tuhan tidak pernah memilihmu untuk hidup biasa-biasa saja. Ia menandaimu untuk sesuatu yang lebih besar. Dan itulah mengapa tekananmu lebih berat, ujianmu lebih tajam, karena panggilanmu lebih tinggi. Engkau telah diberi senjata. Engkau telah diaktifkan. Firman bukan lagi sekadar bacaan. Firman adalah pedang di tanganmu. Dan malam ini, suara dari langit berkata tegas dan lembut sekaligus. Gunakan senjata itu. Sekarang adalah waktumu. Maka berdirilah. Berdoalah dengan iman. Deklarasikan dengan keyakinan. Hidupkan kembali setiap janji yang pernah engkau kubur dalam keraguan. Karena engkau bukan siapa-siapa yang kebetulan membaca ini.
Engkau adalah yang dipilih, yang dipanggil, yang sedang diutus. Dan jika hatimu merasa bahwa semua ini memang ditujukan untukmu, jangan biarkan momen ini berlalu seperti angin malam. Buktikan kepada langit bahwa engkau tidak hanya mendengar, tapi merespons. Klik suka, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di komentar, "Aku siap." Atau tuliskan 77 sebagai sinyal kuat bahwa malam ini engkau menyambut panggilan ini sepenuhnya. Karena suara yang berkata ya kepada panggilan langit akan selalu menerima kuasa untuk menang di bumi.